Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD menganggap sistem peradilan di tanah air sangatlah buruk. Mahfud mengatakan hal tersebut berkaca dari 4 hakim yang ditetapkan menjadi tersangka dugaan suap vonis onslak atau lepas perkara pemberian fasilitas ekspor crude palm oil, CPO, terhadap 3 korporasi yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Mahfud pun mengaku sudah bingung untuk membenahi sistem peradilan di Indonesia yang dianggapnya telah begitu korup, padahal sistem peradilan saat ini adalah produk reformasi dan diharapkan dapat menjadi cara untuk menegakkan hukum. Mahfud lalu mengatakan kasus suap vonis onslak yang menjerat 4 hakim menjadi contoh bahwa korupsi di tanah air telah dilakukan secara terang-terangan dan melibatkan banyak orang. Mahfud juga menganggap bobroknya penegakan hukum di Indonesia tidak hanya akibat dari sistem peradilannya saja, tetapi hakim yang dianggapnya sudah tidak memiliki integritas. Dia menegaskan jika hakim memiliki integritas, maka tidak mungkin ada 4 wakil Tuhan yang ditetapkan menjadi tersangka suap seperti dalam kasus dugaan suap vonis onslak dalam perkara pemberian fasilitas ekspor CPO. Sebelumnya, Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan 3 hakim sebagai tersangka usai memberi vonis lepas terhadap terdakwa kasus korupsi CPO. Ketiga hakim tersebut yaitu Agam Syarif Baharudin, Hakim Ali Muhtaro, dan Hakim Juyamto, Dirdik Jampitsus Kejagung. Abdul Qohar mengungkapkan ketiga hakim itu bersekongkol dengan Ketua PN Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta, 2 pengacara yaitu Marcella Santoso dan Arianto, serta Panitera Muda pada PN Jakarta Utara, Wahyu Gunawan. Qohar menuturkan kasus ini berawal saat pengacara terdakwa CPO bernama Arianto Bakri menghubungi Wahyu sebagai panitera muda agar mau mengurus perkara kliennya. Lantas, Wahyu menyampaikan permintaan Arianto itu ke Nuryanta yang ketika itu masih menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat. Adapun permintaan Arianto adalah agar terdakwa diputus onslak atau lepas. Qohar mengatakan permintaan itu pun lantas disanggupi Nuryanta tetapi dengan syarat imbalan mencapai 60 miliar rupiah. Uang tersebut digunakan untuk membayar 3 majelis hakim yang bakal mengadili perkara CPO tersebut. Qohar mengatakan permintaan itu pun disetujui Nuryanta. Lantas, Nuryanta pun menunjuk 3 orang hakim untuk memimpin persidangan kasus tersebut, yakni Juyamto sebagai Ketua Majelis Hakim dan Agam Syarif Baharudin dan Ali Muhtaro sebagai hakim anggota. Kemudian, kata Qohar, ada penyerahan uang oleh Nuryanto dan lalu diberikan ke Juyamto dan Agam Syarif Baharudin senilai 4,5 miliar rupiah dalam bentuk pecahan dolar AS. Qohar mengatakan, uang tersebut diberikan sebagai upah pembacaan perkara. Setelah itu, ada lagi penyerahan uang tahap 2 senilai 18 miliar rupiah dan diberikan ke Juyamto agar diberikan ke 2 hakim lainnya. Adapun porsi pembagian uang tersebut yaitu Juyamto senilai 6 miliar rupiah, Agam Syarif menerima 4,5 miliar rupiah, dan Ali Muhtaro menerima senilai 5 miliar rupiah. Usai segala suap selesai dilakukan, Qohar menuturkan putusan onslak atau lepas pun terwujud. Alhasil, seluruh terdakwa kasus CPO dijatuhi vonis lepas pada 19 Maret 2025 lalu. Akibat perbuatannya, ketiga hakim dijerat pasal 12 huruf C Yungto pasal 12 huruf B Yungto pasal 6 ayat 2 Yungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 Yungto pasal 55 ayat 1 pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.